Salam bahagia. Pada kesempatan ini seperti biasa kami sedang dalam proses pendinginan setelah kami olahraga sehat, olahraga pagi, jalan sehat, sepeda sehat bersama istri saya yang selalu mendampingi dengan setia, dengan sukacita. Dan dalam proses pendinginan, seperti biasa kami dan khususnya saya akan sharing kehidupan. Dan pada saat ini tema sharing kehidupan adalah krisis kehidupan di saat pandemi COVID, atau bagaimana menghadapi krisis kehidupan di saat pandemi COVID-19. Bahwa pandemi COVID-19 telah berlangsung sekitar 7 bulan. Tentu sesuatu yang sangat tidak kita duga-duga bahwa terjadi krisis pandemi virus COVID-19 hingga seluruh pelosok di dunia ini, semua di dunia terkena dampak virus COVID-19, termasuk Indonesia. Dan di dalam masa 7 bulan ini tentu ada beberapa saudara, atau sebenarnya semuanya mengalami dampak dari COVID-19, hanya dampaknya ada tingkatan-tingkatannya. Dan barangkali mungkin saudara ada yang mengalami krisis yang kehidupan yang sedemikian tidak mudah. Saudara mengalami PHK, gaji turun, dan kemudian juga harus menjadi guru di rumah, mengajar anak-anak, dan kemudian terjadi namanya adaptasi suasana baru, ya, adaptasi suasana baru atau adaptasi kehidupan baru atau new normal, di mana sebelumnya mungkin Bapak Ibu dan anak-anak tidak 24 jam bertemu di rumah karena kesibukannya masing-masing. Ada bapak yang bekerja, ibu bekerja, anak sekolah. Tiba-tiba saat ini bapak di rumah, ibu di rumah, dan anak-anak juga harus di rumah. Lu lagi. Ketemu terus, ya, sehingga mungkin menjadi bosan, jenuh, kemudian terjadi sensitivitas, mudah tersinggung, dan harus mengajar anak yang biasanya diserahkan kepada guru. Dan sekarang sebagai orang tua plus menjadi seorang guru yang harus belajar matematika, ilmu-ilmu sosial, dan sebagainya yang tidak mudah. Harus sabar di dalam kondisi yang sangat sensitif, sesuatu yang tidak mudah. Saudaraku, tentu saya juga tidak bisa membantu mendukung semua persoalan saudara-saudaraku. Saya juga mengalami krisis COVID ini. Kami selalu di rumah, hanya kebetulan karena saya pensiunan, jadi mungkin sudah sebelumnya sudah terbiasa kami berdua di rumah. Dan saat ini kami juga tetap dalam proses COVID ini, dalam masa pandemi COVID ini, kami tetap disiplin dengan protap kesehatan. Walaupun kami olahraga di Stadion Maguwarjo ini, kami tetap menggunakan masker, jaga jarak. Bahkan saya menggunakan masker sampai 2 karena saking paranoidnya. Dan kemudian secara ringkas saya akan kembali bagaimana strategi menghadapi krisis kehidupan di masa pandemi atau juga masa-masa yang lainnya. Saya pernah mengalami, saudara-saudaraku, sehingga saya hanya ingin berbagi pengalaman bagaimana menghadapi krisis ini. Hidup saya banyak permasalahan sebenarnya, tapi bagaimana saya menghadapi dan Tuhan menolong saya. Misalnya saya ketika melanjutkan studi pendidikan penjenjangan, ketika itu karena kondisi keuangan yang sangat tipis, harus kontrak rumah, dan kontrak rumah yang sangat sederhana. Dan karena saking sederhananya, ketika itu kemudian tiba-tiba musim hujan, itu semua rumah bocor, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian. Dan saking bocornya itu, kebetulan anak saya masih umur 3 tahun ketika itu, 2 tahunan, ya, Nak, ya. Dan ketika itu hanya di tempat tidurnya juga sudah bocor, kasurnya digulung. Kemudian anak saya itu saya beri koran
untuk selimutnya dan bisa tidur pulas. Bayangkan saudara-saudara, saya menangis karena melihat anak saya yang 2 tahun bisa tertidur pulas di dalam kondisi rumah semua bocor. Kemudian yang kedua, saya beli kendaraan, harganya hanya 2,4 juta. Tapi untuk memperbaiki 9 juta, saudara-saudaraku. Di saat itu 3 juta itu sudah dapat untuk DP rumah. Karena itu sekitar tahun 90-an, 89, saudara. 1989 atau tahun 1990. Jadi uang itu sungguh sangat berharga. Jadi membeli kendaraan 2,4 juta untuk memperbaiki 9 juta, jadi sekitar 12 juta, dijual hanya 500.000, saudara-saudaraku. Jadi betapa penderitaan yang saya alami. Kemudian membangun rumah, saudara-saudaraku. Kami tentu kondisi kami beli rumah juga dengan perumahan harus kredit, harus mengangsur. Maka ketika itu kami merenovasi rumah juga secara bertahap, pelan-pelan. Rumah tumbuh namanya. Itu ketika sudah memberi uang, karena kami itu mungkin saking baiknya, daripada harus pakai termin-termin, harus tahap demi tahap, saya memberikan uang. Kemudian atap sudah dibongkar, saudara-saudara. Ternyata atap dibongkar, uangnya dipakai bangun rumah orang lain, dan kami ditinggal, saudara-saudaraku. Jadi begitu banyak persoalan-persoalan hidup saya, kami ini, dan kemudian banyak kejadian-kejadian itu. Akhirnya bagaimana strateginya sampai puji Tuhan. Ya, kami sambung kembali, saudara-saudaraku, karena kemarin HP-nya jatuh dari tripod dan ini harus diulang, disambung di hari berikutnya, harus membeli tripod kembali. Jadi akan saya lanjutkan bagaimana menghadapi krisis kehidupan, baik di tengah suasana pandemi atau krisis kehidupan yang lain, ketika mungkin kita kehilangan pekerjaan, kita di PHK, gaji kita dipotong sehingga turun. Maka pertama yang harus kita sikap kita terhadap kondisi tersebut, bagaimana ketika kita di PHK, kehilangan pekerjaan, tiba-tiba gaji turun, adalah menerima kenyataan tersebut, bahwa itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, suatu peristiwa di dalam kehidupan kita yang nyata terjadi. Dan selanjutnya, hidup sesuai dengan kondisi yang ada. Kita harus terima kenyataan bahwa hidup kita tidak seperti sebelumnya, yang kita masih memiliki pekerjaan, gaji kita masih utuh. Maka hal yang paling pertama adalah kita hanya ingin bisa hidup, bisa makan. Jadi harapan-harapan ke depan untuk sesuatu yang akan kita beli dengan gaji yang ada, dengan ketika pekerjaan ada, itu kita lupakan, kita singkirkan dulu dari kehidupan diri kita, dan kemudian kita hanya bisa bagaimana bisa bertahan hidup. Pertama adalah hanya untuk makan dulu. Kemudian yang kedua adalah kalau misalnya anak-anak masih sekolah, maka kemudian ada harapan juga untuk menambah kesejahteraan, segera membuat surat di RT, RW, pedukuhan, kelurahan, kecamatan, bahwa kita keluarga yang perlu dibantu oleh pemerintah. Misalnya ada BLT, ada bantuan langsung tunai dan sebagainya. Kemudian juga dengan surat-surat dari instansi terkait, kita menyampaikan ke sekolah untuk mendapatkan keringanan. Dan selanjutnya kita tidak perlu malu dengan kondisi yang ada, dengan hidup yang ada. Memang itu kenyataan. Jadi kita tidak perlu malu, tidak perlu ada gengsi, ya. Kalau misalnya berapa tabungan yang ada, itu betul-betul kita hemat. Kalau tabungan sudah habis, ya kita menjual apa yang bisa kita jual,
yang sebenarnya masih bisa kita jual. Jadi misalnya kendaraan dan sebagainya. Dan selanjutnya kita mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan atau usaha, dan itu tidak perlu malu. Yang penting bisa menambah income bagi kita. Dan selanjutnya nanti ketika krisis kehidupan ini sudah mulai terbuka, kondisi ekonomi sudah lebih baik, kondisi pandemi virus corona sudah berlalu dengan adanya vaksin, semoga saudara-saudaraku bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, gaji juga sudah bisa naik kembali. Jadi dalam kondisi yang ada hanya bagaimana kita bisa bertahan hidup, bagaimana kita bisa makan, dan kemudian soal rekreasi, soal beli-beli yang lain yang bisa kita hindari, maka itu kita singkirkan terlebih dahulu. Mari kita bersemangat untuk hidup, bertahan, tidak perlu malu, tidak perlu gengsi, sesuai kondisi yang ada. Kemudian mencari pekerjaan juga tidak perlu malu, seberapapun juga pekerjaan yang bisa menambah income kita lakukan. Dan kemudian yang penting halal, yang penting halal. Dan kemudian barangkali dengan kondisi yang tertekan itu kita akan ada visi, misi, inisiatif, kreativitas, justru mungkin kita bisa tumbuh untuk berusaha wirausaha yang lainnya. Salam semangat, salam berjuang, dan tetap berdoa kepada Tuhan. Mohon Tuhan senantiasa menyertai, memberikan jalan. Semangat. Amin.